Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat, kalau bertemu dengan kebun-kebun surga, taman-taman surga, mampirlah di situ. Sahabat mulai bertanya, apa itu yang dimaksud ya Rasulullah taman-taman surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majlis ilmu dan majlis zikir itulah taman-taman surga. Berita gembira bagi setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang memang mereka mencintai majlis ta'lim, mencintai majlis pertemuan untuk belajar ilmu, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai majlis ta'lim. Melalui bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, ma jalasa qaumun fi majlisin yatluna kitab Allah, tidak ada satu kaum, jamaah, kelompok duduk di satu majlis, majlis mempelajari kitabullah, majlis belajar ilmu, majlis berzikir, pasti mendapatkan 5 hadiah. Yang pertama, mendapatkan sakinah. Yang kedua, diturunkan rahmat. Yang ketiga, dihadiri oleh malaika. Yang keempat, Allah akan menyebutkan nama kita satu bersatu di sisinya. Itu saking mulianya majlis ta'lim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu semua, di ujung majlis Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaika saksi atas ampunan dosa-dosa jamaah yang hadir di majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, qumu maghfuran lakum. Di ujung majlis itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba-hambanya yang ada di majlis ilmu, kembalilah masing-masing, sudah diampuni segala dosanya. Bahkan di satu riwayah, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikaku, aku sudah mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku yang ada di majlis ilmu. Begitulah mulianya majlis ta'lim, begitulah mulianya majlis zikir. Oleh karena itu, istiqamah menjaga majlis ta'lim. Cintalah majlis ta'lim, cintalah majlis zikir, karena disitulah terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berkenan menyebut nama kita bersatu-satu. Kalau Allah berkenan menyebut nama kita bersatu-satu, berarti kita semua yang cintai majlis ta'lim dan majlis zikir menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memilih kita untuk tetap istiqomah ngaji Rebo malam Kamis, kajian tafsir di Masjid Baitul Muttaqin Villa Intan 3 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takatsur. At-Takatsur artinya apa? Bermegah-megahan, banyak-banyakan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya 8. Surat ke-102. Dimulai dengan Alhaakumut takatsur. Alhaakum. Alha itu asal katanya dari laha yalha, menyibukkan dengan sesuatu sehingga mengabaikan sesuatu yang lebih penting, namanya alha. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, telah menyibukkan kalian sesuatu hingga kalian meninggalkan sesuatu yang lebih penting, sampai kalian mengabaikan sesuatu yang lebih penting. Apa yang melalaikan kalian? At-takatsur. At-takatsur terambil dari kata kasrah yang artinya banyak. At-takatsur ini maknanya saling berlomba-lomba dalam memperbanyak dunia. Jadi takatsur itu maknanya bukan hanya satu orang, tapi bisa 2 orang atau lebih yang bersaing, semuanya berusaha memperbanyak, ya, agar sama-sama mengaku memiliki lebih banyak dari pihak yang lain. Tujuannya apa? Agar bangga dengan kepemilikannya. Maka kemudian dinamai at-takatsur, dimaknai saling berbangga-bangga. Jadi takatsur ini apa yang dibanggakan? Dunia. Bisa harta, bisa uang, bisa rumah, bisa sawah, bisa mobil, bisa jamaah, bisa follower, apalagi berlomba-lomba untuk kebanggaan dirinya. Ada orang rumahnya pengen mewah-mewahan,
udah bikin rumah, sampingnya rumahnya baru panas, perbaiki lagi, perbarui lagi, bongkar lagi, dan seterusnya. Ya. Sampai mengabaikan hal-hal yang lebih penting, yaitu alam akhirat. Mereka bersaing tanpa batas. Ya. Mereka terus bermewah-mewahan. Pokoknya sih kita sing paling sugih, kita sing paling tinggi, kita sing paling akeh duite, kita sing paling akeh sawah, kita sing paling bagus mobil. Begitu saja, hidupnya untuk itu saja. Ya. Padahal tujuan hidup itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Karena sibuk untuk berbangga-banggaan, banyak-banyakan duit, banyak-banyak tinggi-tinggian jabatan, bagus-bagusan rumah, bagus-bagusan mobil, akhirnya sampai meninggalkan tujuan hidupnya, yaitu ibadah, menggawe, beli sholat, kegulat duit sampai beli sholat, beli puasa. Ya. Ini nggak benar yang seperti ini. Makanya alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian semua. Tujuan kalian diciptakan adalah untuk ibadah, bukan untuk bermewah-mewahan, bukan untuk banyak-banyakan itu. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir, sampai ini ulama ahli tafsir mengatakan paling enggak dua pemahamannya. Hatta zurtumul maqabir, ada tafsiran begini. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu zur maknanya zurtum itu seakar kata dengan, zurtum itu seakar kata dengan ziarah. Ziarah itu apa? Mengunjungi satu tempat, ya, dalam waktu yang singkat. Ziarah itu berkunjung, mengunjungi. Kalau kita ke kubur kan waktunya singkat, ziarah ke alim kan waktunya singkat, ya. Nggak menetap lama, namanya ziarah, ya. Kunjungan yang singkat, kunjung ke satu tempat tidak niat untuk menetap. Kalau niatnya untuk menetap, namanya bukan ziarah. Nah, ada satu tafsiran yang mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai orang yang berbangga-bangga harta itu mengunjungi kuburan-kuburan leluhurnya, kuburan orang tuanya. Nih, kakek saya nih dulu paling kayanya orang. Nih, nenek saya ini itu paling cantiknya orang. Wah, ini nih bapak saya ini followernya banyak. Wah, ini ibu saya ini duitnya banyak. Jadi orang berbangga-banggaan sampai wong mati pun diajak untuk dijadikan untuk alat untuk berbangga-bangga. Ada yang seperti itu. Anak beli sing ngarepan ngobrol ngono gawe-gawe wong wis mati anak beli. Bapaknya gitu luar biasa. Ke so pila inton ki ndake bapak kita kabeh kayane lho. Laka-laka wong kaya bapak tuane kita. Hanya untuk berbangga-banggaan, sampai dia bawa-bawa leluhurnya, kakek moyangnya untuk kebanggaan dirinya. Kalau ini sampai ada penafsiran pertama, dia datang ke kubur, dia tunjuk, nih kubur kakek saya, orang yang paling sakti se-Nusantara. Wadah. Jadi berbangga-bangga ada yang sampai seperti itu. Nah, penafsiran yang paling banyak adalah hatta zurtumul maqabir, kebanggaan kalian untuk mengumpulkan harta dunia, jabatan, pengikut, ya, tidak akan membuat kalian berhenti. Hatta zurtumul maqabir, sampai jenazahmu, badanmu dimasukkan ke alam kubur. Jadi memang manusia itu seperti dikatakan dalam satu hadis, manusia itu kalau dikasih gunung emas, satu gunung emas, dia minta dua, ya. Memiliki dua lembah yang penuh emas, pengennya tiga,
gitu. Itu nggak akan cukup. Ya, orang kalau ukurannya harta nggak akan cukup, sebab harta itu, dunia itu seperti air laut, semakin banyak diminum semakin haus. Kalau tidak dengan qanaah. Apa qanaah? Menerima, ngerasa cukup. Ya. Padahal ada juga satu keterangan, satu hadis, ya ibna Adam, anak cucu Adam, ya. Engkau berkata, hartaku, orang-orang ini punyaku, hartaku, duitku, rumahku, ya. Engkau tidak memiliki apa-apa, padahal ya, kecuali yang engkau makan, engkau habiskan, itu milikmu. Jadi harta kita itu yang kita miliki untuk kita makan, pakaian yang kita pakai sampai lapuk, ya, dan apa yang kita sedekahkan itu milik kita. Selain itu bukan milik kita. Nah, kita punya rumah, apa rumah kita dibawa sampai mati? Enggak. Nah, kita mencari dunia, bahasa apa? Kaki sikil ning endas dadi sikil. Saking jungkir maliki. Ketika sudah terkumpul, kita mati ya ditinggal. Kita membangun rumah ratusan juta, ya, kalau mati ditinggal. Jadi apa yang perlu kita banggakan? Kita ini tercipta dari air mani yang menjijikan. Sekarang kita hidup membawa sesuatu yang menjijikan, ya, dan kita akan mati menjadi bangkai yang menjijikan. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi warisan, rebutan. Dan yang menjadi milik kita adalah yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Nah, orang berbangga-bangga itu dia yang dipikir dunia, padahal yang dia kumpulkan akan dia tinggalkan. Lah, orang yang seperti itu lalai, ya. Dia terus berbangga-bangga sampai dia mati, sampai dia dikubur, dan menumpuk harta, memperbanyak anak, pengikut, ya, yang tujuannya persaingan, pengen saing-saingan, itu nggak akan berakhir kecuali dengan kematian. Karena yang bersaing itu tidak akan pernah puas, ya. Harta, kedudukan, pengennya lebih tinggi, pengikut, pengaruh, dan seterusnya. Bahkan, ya, bisa saja bukan hanya bersaing dengan manusia, pengen nyaingi Tuhan. Kayak Fir'aun itu saking ini sampai ngaku dheweke menjadi Tuhan, ya. Nah, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke kubur. Tadi zurtum seakar dengan kata ziarah itu maknanya menetap sebentar, karena kita dikubur juga cuman sebentar. Ada alam yang lebih panjang, arahnya alam akhirat, ya, alam akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mengunjungi sampai kalian masuk ke liang kubur, ya. Kubur itu ada kuburan, ada alam kubur. Hari kuburan katon bentuknya, tapi kalau alam kubur tidak terlihat. Sama kayak wong tidur, kalau alam tidur, alam mimpi itu beda. Jelek geneknya si wong, tapi ada alamnya beda, itu dimensinya, ya. Tapi walau begitu, Pak, antara kuburan dan orang yang mati itu masih ada kaitan, dan kita tidak boleh melecehkan kuburannya orang yang beriman. Kuburannya wong Islam diedek-edek, didudukin, itu nggak boleh, ya. Barang
organ sandiwara ning parke kuburan, mabok ning kuburan, pacaran ning kuburan. Ya, mana uang kerucuk ngalor? Kerucuk ngalor begini ketika. Masya Allah. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan demikian. Janganlah begitu. Jangan. Hati-hati. Kalam maknanya akeh. Hati-hati. Jangan kamu bangga-banggaan begitu. Saufa ta'lamun. Nanti kalian akan mengetahui. Nanti kalian akan mengetahui akibat persaingan yang kalian lakukan, memperebutkan kemegahan duniawi, ya, memperbanyak anak, pengikut, duit, jabatan. Nanti kalian akan tahu akibatnya. Kalau kalian memperbanyak itu semua, tujuan adalah untuk bangga-banggaan sampai kalian melelaikan ibadah. Nanti kalian bakal tahu akibatnya. Tahu akibatnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Maka jangan begitu, hati-hati, jangan kayak gitu. Saufa ta'lamun, kalian juga nanti akan mengetahui. 2 kali itu, Pak. Kenapa 2 kali? Nah, ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kalla saufa ta'lamun, kalian nanti akan mengetahui akibat yang kalian lakukan di kubur, di alam barzah. Sudah ada balasannya. Summa kalla saufa ta'lamun, lalu kalian juga akan mengetahui akibatnya di alam akhirat. Jadi siksa itu kadang-kadang anak siksa kubur, anak siksa akhirat. Anak ning kubure disiksa, ning akhirate disiksa. Anak sing ning kubure ngerasa rugi, ning akhirate ngerasa rugi. Ya. Jangan begitu. Nanti kalian tahu bagaimana ketika kalian masuk ke alam kubur, tuh akibat dari apa yang kalian lakukan, apa hasilnya, apa dampaknya, apa manfaatnya. Dan nanti kalian juga akan tahu apa akibat dari apa yang kalian lakukan di negeri akhirat. Ya, makanya diulang. Kenapa jadi 2 kali? Tsumma kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu, hati-hati. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ya, jadi ada ilmul yakin, ainul yakin, ada hakul yakin. Beda-beda. Ki beda iki, mari gampang. Mari ngerti. Oke, beda ya. Insyaallah. Pernah ning New York beli, Pak. New York apa? New York terus mila. Ulon belamun mlaku ke 3 tahun setengah nabi tekan. Ibu kotae Amerika rane New York. Saja dadolah New York sih. Men. Kuala Lumpur. Ibu kotae Malaysia. Pernah durung mana? Pernah durung. Durung. Anak sering. Pernah mana durung? Durung. Tapi weru ning Malaysia ning kana jagat Malaysia anak jagat arane Kuala Lumpur weru kita dapat informasi, diajari guru, jare wong kang pernah mana, itu namanya ilmul yakin. Dengan ilmu informasi yang dia terima, dia yakin ada itu walaupun sayanya belum pernah ke sana. Ya. Jenengan misalnya belum pernah weru ning Papua. Tapi wong cerita Papua, ada Papua. Itu Papua tuh nanti di sana info. Wah, insyaallah. Kita dikasih ilmu sama guru-guru kita. Akhirnya kita yakin ada Papua. Arane ilmul yakin. Ada yang lebih tinggi dari itu. Arane
ainul yakin. Misalnya wong Bandung belum pernah tahu Villa Intan 3, tapi dia tahu ada Villa Intan 3 tuh, sebab informasinya ini wong Villa Intan Gunung Jati kan umane Villa Intan sedulur kita ning Villa Intan, belum pernah ke sana. Itu namanya ilmul yakin. Dengan ilmu pengetahuan informasi yang dia terima sampai yakin akan adanya Villa Intan. Kalau dia pernah kesini, dia buktikan dengan mata kepala sendiri, arane ainul yakin. Iya, kita baru dewek, arane ainul yakin, bener arane ainul yakin. Ada lagi yang lebih luar biasa dari itu, arane hakul yakin. Hakul yakin ku dudu bae mung weru ning mata, wis pernah ning kono suwe, paham sampai ganggange umah-umahe kepaham kabeh, arane hakul yakin. Ya, arane hakul yakin. Jadi yang paling tinggi derajatnya hakul yakin, di bawahnya hakul yakin ainul yakin, di bawahnya adalah ilmul yakin. Ya. Jadi misalnya pangapunten agak ngelebar sedikit. Ada suami istri nih, ken lanang, ken wadon, dua anak, selenet tak oa brojol, dua anak. Ya, kita nggak boleh mengatakan hakul yakin itu anaknya ini. Lari hakul yakin kok ente weru gawe ngudeke sampai sedadi sembrojole. Arane hakul yakin, sebab hakul yakin itu harus tahu sampai seluk beluknya. Ari ainul yakin ya kita weru kawinane, weru turu barenge, arane ainul yakin. Tapi kapan iya weru kon nikah, kita weru kon ku duwe anak, kon anaknya, sebab kita waktu ngarani anaknya diundang, arane ilmul yakin. Hari ainul yakin ku weru dewek. Ya, weru iya bener. Mohon maaf, kalau ilmul yakin tahu informasi, iya kon ku jari si anaknya, kon jari wong iya bener kon anak, arane ilmul yakin. Tapi kalau ngelihat sendiri, kita kon anaknya diemban, diarani ning dheweke, arane ainul yakin. Ari hakul yakin baru ngudeke. Jadi misalnya jenengan ngomong, saya hakul yakin dia bukan anaknya. Wah, berarti ente ngawasi terus nih. Iya bener, wong ora ilok dia apa-apa nang cuma dua anak, hakul yakin kita weru kudu anak kayak arane hakul yakin ngono. Ya, sebab anak wong ngomong hakul yakin itu bukan anaknya. Waduh, berarti ente wis weru dong. Repot ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu. Kalau kalian mengetahuinya dengan pengetahuan yang yakin, kamu tidak akan melakukan persaingan, perlombaan, bangga-banggaan. Enggak, kamu enggak akan melakukan itu. Kalau kamu tahu ilmunya, dengan ilmu yakin, dengan ilmu informasi yang benar bahwa akan ada kehidupan akhirat, tujuan kamu diciptakan adalah untuk ibadah, jangan sampai kamu lalai dalam beribadah, jangan sampai pekerjaan bermegah-megahan membuat kamu lalai dari mengingat Allah dan seterusnya. Kamu tidak akan melakukan itu kalau punya ilmu yakin. Ya. Lalu kemudian latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Insyaallah. Latarawunnal jahim. Ya, sampai kamu ini Allah yang bersumpah, latarawunna, kamu benar-benar, hari benar-benar ku temenan. Aku bersumpah bahwa kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, mata telanjang, dengan mata kepalamu sendiri yang tidak mungkin disentuh oleh keraguan. Ya, kamu akan lewat neraka jahim. Semua dari kita Pak nanti akan lewat neraka jahim.
Sebab syaratnya wong manjing surga iku kudu lewat sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Kan surga, sore ki neraka, ki ana jembatan wong kudu lewat kabeh. Mau nggak mau? Beli gelem lewat Balangnang. Ayo. Mending di Balangnang ta lewat Telirik ya. Ya mbok lewat pengennya selamat. Yang sirat itu dalam satu keterangan panjangnya seperti orang jalan kaki 500 tahun nggak berhenti, Pak. Kayak apa dawai negeri akhirat itu? Kayak apa besar? Insyaallah. Jurang neraka itu kalau batu besar dijatuhkan 70 tahun baru sampai di dasarnya. Kayak apa jeroe? Insyaallah. Itu neraka. Kita akan lewat ndeleng dewek dengan ainul yakin, matamu akan melihat, benar-benar melihat neraka jahim. Semua dari kita akan lewat di situ. Ya, la tarawunnal jahim. Kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, dan sungguh kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ya, dengan ainul yakin, mata kita. Ya. Insyaallah ini kita akan melihat neraka. Para bapak dan ibu yang saya hormati, semua dari kita lewat neraka, mudah-mudahan selamat kabeh. Lalu kemudian dikatakan gini, summa latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin. Ada sebagian ulama yang mengatakan bisa jadi orang yang lewat itu ada yang lewat selamat, ada yang lewat kejebur. Sing kejebur ana sing bisa mentas masuk ke surga, ada yang nggak bisa naik lagi. Nah, kita pengennya langsung manjing surga tam mampir neraka dikit. Langsung tam mampir pengennya. Pengennya langsung. Ya, pengennya langsung, pengen langsung, nggak pengen tak kawan pertanyaannya ganti maning. Pantese lo mampir dikit langsung. Takut dipantes malah pada gemuyu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu, ya, pada hari kiamat kalian akan dimintai pertanggungjawaban, ditanyai tentang hari itu. Latus'alunna itu pakai taukid dan temenanan, pasti itu. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pasti kamu akan latus'alunna. Latus'alunna itu berasal dari kata sa'ala. Sa'ala itu yang artinya meminta. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu akan ditanya tentang pertanggungjawaban. Akan anin na'im. Nah, anin na'im tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian rasakan. Semua kenikmatan yang kita miliki ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenikmatan itu kenikmatan apa? Ya kenikmatan dunia. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban. Bisa sa'alat bisa dimana dimintai pertanggungjawaban, atau sa'ala bisa bermakna akan ditanya. Ya, ditanya, bisa diminta. Sama, dimintai pertanggungjawaban, ditanyai tentang kenikmatan. Akan ditanya. Ketika turun ayat ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, maka kalian pasti akan
ditanya tentang kenikmatan itu, ada sahabat yang miskin sekali ngomong, lah kalau saya ditanya nikmat apa ya Rasulullah, saya ini miskin sekali, saya itu miskin sekali, lah saya akan ditanyai tentang apa ya. Maka kata Nabi, angin yang sepoi-sepoi, kita nih Pak pernah duduk kena angin seriwing, itu juga nikmat yang akan ditanyai ya. Kita bisa berteduh, itu nikmat yang akan ditanyai ya. Rumput, air sejuk, udara, semua akan ditanyai. Napas yang kita ambil, sedot, kita keluarkan, itu akan ditanya. Ketika kamu ambil napas di detik itu, hari itu, apa yang kamu lakukan? Kamu gunakan untuk apa? Kamu keluarkan untuk apa? Wah, pertanyaan itu. Jadi pertanyaan di akhirat itu macam-macam, hisabnya luar biasa ya. Ada yang hisabnya berat, ada yang hisabnya ringan, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang tanpa hisab ya langsung manjing bae wis ditakoni maning. Dalam kitab Maulid dikatakan wasulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab, dan sepertiga umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang dihisab. Dihisab ini ada hisaban yasiro, ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat ya. Ada hisab yang ringan kayak wong ujian apa, skripsi atau ujian apa. Kenapa ini? Laporan apa ini? Begini ya Allah maksudnya. Lah ini yes, mancing surga, mancing arane hisab ringan. Tapi ana sing hisabe berat ya. Kayak kasus-kasus di Indonesia nih, kasus pembunuhan, insyaallah sidangnya berjilid-jilid, berjam-jam, beli beragat-beragat, itu satu masalah. Bagaimana kalau masalahnya banyak? Wah, pegel. Ada orang yang dihisab dengan hisab berat ya. Tapi wong kafir beli dihisab mal wis balang-balang nerang kafir balang blang. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita semua. Ya, latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kenikmatan-kenikmatan yang kita terima akan ditanya. Ya, nikmat mata, nikmat bisa dengar, nikmat bisa ngomong, nikmat akan ditanya. Ada lagi yang mengartikan latus alunna yauma idzin 'anin na'im. An-na'im itu surga, naim kenikmatan surga, nikmatan akhirat. Ada yang mengatakan summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im, maka kalian akan ditanya tentang kenikmatan akhirat. Apa yang kalian lakukan terhadap untuk meraih nikmat akhirat? Apa yang sudah kalian lakukan? Ya enggak melakukan apa-apa, wong kita sibuk dengan bermegah-megahan kok. Ya, akan ditanya, apa yang kamu persiapkan untuk menuju kenikmatan, untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat ya. Ada yang menafsiri seperti itu. Nah, makanya ada di Quran itu naim terulang 17 kali. 8 diantaranya dengan jannatun naim, surga yang penuh kenikmatan. Ada jannatun naim ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nih surgaku nikmat kabeh, laka wong beli nikmat ning surgaku ya. Hari ning dunia nikmat, tapi nikmat semu Pak. Uduh je mangan iwak bakar enak, tapi kan kudu kengelan dikit ya, mancing dikit, beli mancing ya tuku dikit, tuku kan ana duite juga dikit, kudu ngobot dikit, kudu nunggu dikit, kudu mangan misah nang sing riye dikit ya. Itu kenikmatan dunia, itu kenikmatan semu, bukan kenikmatan hakiki. Maka hidup di dunia enggak ada orang yang nikmat terus, seneng terus, enggak ada. Dunia siapa sebenarnya sing seneng terus, siapa? Laka. Sing sedih terus, laka. Ya, laka sing sedih terus. Inilah dunia
Maka kita sadar kita ini hidup di dunia yang kadang nikmat ya kudu syukur, kadang blenak ya kudu sabar. Ada ti wong urip ning dunia. Dikatakan bahwa dunia itu sijnul mukminin. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Sedangkan mohon maaf, dunia adalah penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Dunia adalah surganya orang kafir, penjaranya orang yang beriman. Cucunya Nabi ada yang kaya raya, lalu kemudian ada orang kafir protes, orang kafir melarat. Ente cucu Nabi, nabimu bilang, kakekmu bilang dunia itu adalah surganya orang kafir, penjaranya orang yang beriman. Saya kafir tapi saya melarat. Kamu katanya beriman tapi enak-enakan itu, bergelimang harta, duit akeh, kendaraan bagus-bagus, mangan enak. Dijawab oleh salah satu cucu Nabi ini, seenggak enak-enaknya kamu di dunia, di akhirat nanti kamu lebih nggak enak. Jadi ini seperti surga aslinya, cuman kamunya kurang syukur aja. Seenak-enaknya kita hidup di dunia dibanding nikmat kita di akhirat, nggak enak, ini kayak penjara ini. Ya. Maka Pak, ayo dengan kita membaca surat At-Takatsur ini, kita persiapkan bekal kita. Kita berusaha untuk memperbaiki amal kita. Kita gunakan nikmat-nikmat, kita berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat yang kita miliki untuk kebaikan, pekerjaan, uang, rumah, mobil, anak, pengikut. Jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah, karena tujuan kita bukan untuk bersaing untuk itu. Ya, hidup itu bukan persaingan, Pak. Hidup itu bukan perlombaan. Ya, perlombaan dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ya. Hidup itu kita akan berada di jalan kita sendiri. Yang penting kita sampai ke tempat tujuan, yaitu ridho Allah, rahmat Allah, kebahagiaan dunia akhirat. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna wa tahu ana al-laili fannahar faj'alhu lana hujjatan ya